cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Suryani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Ilham. Pak Ilham, ada waktu Bapak sebentar untuk berbicara atau bercakap-cakap nih Pak Ilham dengan Pak Ilham? Boleh Bu, boleh Bu. Jadi pertemuan kita yang singkat nih ada 15 menit ke depan nih, apa yang ingin Ibu bicarakan sama saya kira-kira? Iya, ini Pak Ilham. Saat ini kan saya banyak sekali pekerjaan saya Pak Ilham. Jadi kan kita tadi bersama, kita saat ini kan lagi menjalani guru penggerak. Di samping tugas pokok kita mengajar, saya juga ada diamanahkan untuk menjadi bendahara sekolah kan gitu. Kemudian dalam waktu dekat ini juga Pak Ilham nih, sekolah kami ini akan mengadakan perlombaan kebersihan kelas lah namanya, atau keindahan kelas. Jadi nih Pak Ilham, mungkin inilah saya kepingin membicarakannya dengan Pak Ilham. Oh, berarti terkait dengan pekerjaan Ibu itu ya? Seperti itu Bu Iya ya? nih Pak Ilham. Yang satu tadi ada sebagai bendahara, satu lagi sebagai ini ke depannya akan dibuat kebersihan kelas. Perlombaan kebersihan kelas. Jadi Bu, kira-kira nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita nih? Gini Pak Ilham nih, kan yang namanya pekerjaan ini, saya nih Pak Ilham ya, yang namanya kalau sudah bekerja, saya kepingin hasilnya maksimal nih Pak Ilham. Jadi dengan begitu melihat banyaknya pekerjaan nih dalam waktu yang bersamaan nih Pak Ilham, saya ini kadang-kadang kurang fokus nih Pak Ilham. Yang pertama nih ya, kurang fokus kalau mengerjakan ada beberapa pekerjaan yang bersamaan. Tuh yang pertama. Yang kedua nih Pak Ilham, strategi saya nanti harus seperti apa ke depannya supaya tugas saya ini bisa kerjanya tepat waktu dan hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi mungkin untuk sampai ke depannya saya kepingin nih bercerita dengan Pak Ilham agar saya bisa menghandle ke empat-empatnya. Selain tugas tambahan, mungkin kita juga nanti yang tak terduga, ada juga tugas tambahan tak terduga nanti kan Pak Ilham. Ini yang jelas-jelasnya udah 4 tugas nih saja yang membuat saya ini gimana nih caranya ya kan Pak Ilham. Oke, nah sekarang nih tadi kan ada 4 kelas Ibu masih kesulitan. Nah, tadi bagian akhir kan Ibu ingin tuh bagaimana temukan kayak mana biar fokus dan strateginya. Nah, saya ingin tahu nih Bu, apa aja sih yang biasanya buat Ibu fokus tuh dalam mengerjakan sesuatu? Saya itu bisa fokus dalam bekerja ya Pak. Saya itu maunya jangan ada yang bising kayak gitu Pak. Jadi saya kerjanya bisa lebih serius, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus mendahulukan dulu yang mana yang terpenting dulu ya, yang harus diutamakan dahulu, itu dulu dikerjakan supaya nggak bercampur-campur gitu Pak. Udah lihat tugas ini, yang sana pun nunggu tugasnya. Jadi yang membuat saya supaya lebih bisa terarah kerjanya, ya seperti itu tadi Pak. Saya jangan maunya ada yang suara-suara bising atau jauh lah dari kawan-kawan bercerita. Saya agak cari tempat yang nyaman lah untuk bekerja. Mungkin itulah Pak cara saya untuk bisa fokus dalam bekerja Pak Ilham. Oke, tadi ada caranya tadi menghindari bising. Nah Bu, kalau untuk mengerjakan kerjaan yang 4 ini yang berbarengan ini, kondisi Ibu dari 1 sampai 10 itu berapa kira-kira
yang bisa menggambarkan diri Ibu? Kalau saya lihat nih Pak, saat ini dengan pekerjaan seperti ini, kayaknya skala kebingungan saya ini berada di skala 6 kayaknya nih Pak Ilham. 6 ya Bu ya. Kalau di Iya. bagian akhirnya pinginnya dapat berapa nih Bu kira-kira? Saya nggak muluk-muluk Pak Ilham, pingin dapatnya di skala 8 atau 9 aja deh Pak Ilham, itu sudah cukup luar biasa bagi saya Pak Ilham. Kalau 8, 9 tuh kayak mana tuh kira-kira gambarannya? Ya idealnya kayak mana? Kan kita untuk mencari skala 8 atau 9 itu kan idealnya pekerjaan kita itu kan harus, selesai tepat waktu kan gitu Pak Ilham. Kemudian, juga memprioritaskan dulu yang mana pekerjaan yang utama, karena mungkin saya tidak bisa menghandle nih semuanya dalam waktu berdekatan, seperti kebersihan kelas tadi atau kerapian kelas tadi, itu kan, saya harus melibatkan anak murid saya juga Pak Ilham. Artinya saya akan bagi tugas kepada anak-anak saya juga, apa yang bisa mereka lakukan untuk membenah-benahi kelas, saya kasih tugas juga untuk mereka nih Pak Ilham. Dan apa yang harus saya kerjakan harus sendiri, ya saya harus sendiri dan saya harus bisa memanajemen waktu saya agar semua pekerjaan ini harus saya selesaikan. Seperti itu mungkin Pak Ilham gambarannya. Tadi Nah, saya dengar sedikit nih Bu Suryani tentang gambaran 8 dan 9. Boleh diulangi Bu Suryani? 8 9 ya itu kayak mana? ya, untuk mencapai skala 8 dan 9 itu kan saya ini harus bisa menghandle pekerjaan ini dengan cara mungkin Pak Ilham ya, saya harus mampu memanajemen waktu saya, mana yang lebih prioritas, saya harus kerjakan terlebih dahulu. Kemudian juga nanti tugas-tugas yang lainnya, kalau nggak mesti saya yang harus mengerjakannya, mungkin saya akan seperti kerapian kelas tadi kan, itu saya butuh dengan tenaga-tenaga anak-anak Pak Ilham kan, yang harus saya mengerjakannya, maka saya harus kerjakan. Dan mungkin saya harus buat dulu itu semacam daftar ya, ataupun catatan lah Pak Ilham, mana pekerjaan yang pertama harus dikerjakan apa, kemudian apa lagi, mungkin saya harus membuat catatan nih Pak Ilham. Mungkin seperti itu Pak Ilham. Catatan skala prioritas gitu Bu ya. Seperti itulah kira-kira Pak Ilham. Jadi kalau untuk mengantisipasinya ada kebisingan segala macam itu bagaimana yang Ibu lakukan? Jadi Pak, saya selama ini sudah coba yang namanya kita di sekolah itu kan harus mengerjakan fokus nih pekerjaan sekolah nih. Nggak bisa kita kerjakan seperti pekerjaan CGP ini nggak bisa kita kerjakan di sekolah. Karena memang tugas sekolah itu juga tidak bisa dicampuri dengan tugas yang lain. Saya mengantisipasi kebisingan ini, saya kan di sekolah saya itu ya selain ada ruang guru, ada ruangan satu lagi. Jadi saya terkadang kalau memang butuh fokus, saya cari ruangan yang agak sunyi Pak, agak hening gitu Pak Ilham. Jadi agak menyendiri Bu ya biar Nggak lebih menyendiri. fokus seperti itu Bu ya. Iya Pak Ilham. Nah, kira-kira tadi Bu dalam membuat catatan, ada tadi mengerjakannya secara sendiri, habis itu membuat skala prioritas, meminta bantuan anak-anak. Itu yang Ibu prioritaskan dari ketiga tadi yang mana kira-kira? Sebenarnya Pak Ilham yang keempat-empat ini merupakan prioritas saya semua Pak Ilham. Nggak bisa memang ini yang harus, ini nggak bisa Pak Ilham. Jadi makanya keempat-empatnya ini saya berusaha gimana caranya keempat-empat ini bisa saya handle Pak Ilham. Nah, jadi itu tadi Pak Ilham, saya harus buat catatan. Saya buat catatan yang tugas pertama ini kapan nih perlunya, yang tugas kedua ini kapan. Jadi
saya buat catatan seperti itu aja Pak Ilham. Jadi semuanya itu saya harus bisa tuntaskan semuanya Pak Ilham. Berarti strateginya lebih pada membuat catatan gitu Bu ya. Oh, iya Pak Ilham. Jadi dalam membuat catatan itu adakah perlu bantuan orang lain atau enggak Bu? Eh, kalau hanya sekedar membuat catatan tadi Pak Ilham, itu sepertinya karena hanya saya yang tahu mana yang harus saya kerjakan. Eh, kalau dari segi membuat catatan saja kayaknya saya eh, katakan tidak perlu bantuan orang lain, kita butuh dengan orang lain. Mungkin dari segi yang lainnya Pak Ilham, saya harus butuh bantuan seperti dari Dewan Guru, kepala sekolah tadi kan Pak. Kenapa saya bilang butuh dengan kepala sekolah tadi? Seperti saya kan katakan tadi di awal saya sebagai bendahara juga Pak. Dimana kan dalam berapa hari ini itu SPJ kan harus segera siap kan gitu Pak. Nah jadi kan saya kadang koordinasi juga dengan kepala sekolah, minta bantu juga dengan beliau bagaimana supaya tugas untuk pembuatan SPJ ini bisa terselesaikan dalam waktu dekat kayak gitu Pak Ilham. Kemudian dari segi membuat kerapian kelas, lomba kelas tadi, kan saya butuh juga nih tenaga anak-anak untuk membantu saya Pak Ilham. Nah, mungkin seperti itu Pak Ilham. Oke. Nah, Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu asumsikan, Ibu simpulkan dari kegiatan kita ini? Jadi ini Pak Ilham ya, setelah berbincang-bincang dengan Pak Ilham, ya saya jadi terpikir nih. Jadi untuk mencapai maksimal kerja saya yang ada berapa poin tadi, berarti saya harus membuat catatan nih Pak Ilham. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian apa berikutnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya memang betul-betul harus bisa memanajemen waktu. Artinya selesai tugas sekolah, itu di rumah start lagi kerja yang lainnya berikutnya supaya saya bisa tuntaskan, bisa capai hasil yang maksimal. Kemudian selain itu juga Pak Ilham mungkin saya harus tenang Pak Ilham ya. Ya harus bisa bersikap tenang agar apapun itu permasalahan atau pekerjaan yang saya hadapi saya bisa kerjakan dengan baik begitu Pak Ilham. Mungkin inilah Pak Ilham. Oke, tadi udah Ibu sebutkan banyak dari kepala sekolah membantu buat SPJ, anak-anak membantu terkait kebersihan, tenang dan lain sebagainya. Nah, Bu, saya sangat mengharapkan Ibu mengabari saya setelah Ibu lakukan kegiatan. Kira-kira kapan mau dilakukan, Ibu? Saya akan lakukan mulai nanti atau besok saya udah lakukan Pak karena pekerjaannya menunggu nih sebenarnya nih Pak. Berarti rencana Ibu nanti atau besok gitu, Bu ya. Ya, Berarti nanti ke coaching selanjutnya saya menunggu hasil dari Ibu ya. Bagaimana pengalaman Ibu setelah menerapkan strategi tadinya. oke Pak Ilham. Terima kasih saya akan mengabari Bapak nantinya kalau saya sudah mengerjakan apa yang kita bicarakan ini, saya akan kabari Bapak nantinya. Oke, Bu Suryani, tadi kita sudah bincang-bincang dan waktu kita sudah di akhir. Terima kasih perbincangannya cukup menarik hari ini. Saya juga mendapatkan banyak inspirasi dari Ibu. Terima kasih Bu Suryani. Sama-sama Pak Ilham, terima kasih.